Lah, selama perkawinan kami tidak pernah berkelahi, belum berkelahi, minum banyu, minum air, peluk, senyum, itu kunci. Karena laki-laki itu ibarat air di atas telapak tangan. Artinya? Biarkan air itu seperti ini saja datar. Kalau kita kengkengi, kerasi, inilah terjadi Tetap keluar perselisihan, ya. perselingkuhan, perdendaman, bahkan sampai ironis mengapa terjadi seorang ayah membunuh 4 anak-anaknya. Karena tidak filosofi ini nggak bisa dijalan. Itu saja Mbak Dela sayang. Kalau dari yang paling muda di antara narasumber kita ini, gimana nih kalau seandainya ke depan ya mendapatkan perilaku yang tidak baik dari suami, apa yang bakal dilakuin? Nih, jadi pembahas tentang kekerasan, sesungguhnya itu saya nggak sepakat untuk siapapun orangnya, entah itu untuk istri, entah untuk anak ataupun untuk seorang suami. Bisa saja kan kalau di zaman sekarang bisa saja korbannya bukan cuma istri kan, bisa aja nanti korban kekerasan suami juga gitu kan, atau anak-anak. Atau anak-anak. Jadi saya nggak sepakat kekerasan. Jadi nggak ada toleransi untuk kekerasan. Itulah kenapa ini ilmu dari ibu saya ya. Itulah kenapa katanya perempuan itu harus jadi independent woman. Jadi biar dia nggak powerless. Benar. Zaman dulu itu banyak perempuan yang nggak dianggap atau nggak merasa nggak berdaya karena dia nggak ada power, nggak ada kemampuan. Punya YouTube, TikTok, apa saja, Shopee, apa berjualan dari rumah, apa namanya itu, online shop itu kan yang seluruhnya sudah dijalankan. Jadi ketika sekarang ini sudah digitalisasi bermain, itu nggak mesti lagi kita harus keluar rumah gitu. Bagi ibu-ibu yang misalnya punya anak kecil atau apa, jadi tidak perlu dipaksakan. Nah kalau kita yang memang sudah terlanjur menjadi ASN, ya itu memang seperti itu harus dijalankan, harus seimbang. Jadi jangan sampai Tapi kalau yang sekarang ini terjadi, kadang rata-rata para generasi muda justru agak berbeda sudah mindsetnya. Milih partai daripada jadi partai. Jadi kalau menurut saya berkarir itu sangat penting di segala bidang kehidupan, Apapun itu apapun itu. Oke, kalau dari Bunda Nyimas, seberapa penting sih seorang perempuan itu harus berkarir? Penting dan juga penting sekali, tapi jangan menjadi yang utama. Artinya karir itu boleh, tapi kita sebagai wanita jangan egois. Karena kita semua di sini sama-sama wanita, dan kodrat kita yang tadi harus kita sesuaikan. Jadi jangan ego kita tinggikan. Santai, biasa-biasa saja, istilahnya tanda kutip cuek together. Jadi kembali kepada yang kata saya tadi kan Mbak Ayu bilang kan harus punya power apa namanya tadi? Punya power, independen Woman. Jadi memang harus walaupun bagaimana Gimana kalau paradigma zaman dahulu yang bekerja cuma laki-laki, maka perekonomian ya berarti semaksimalnya laki-laki. Kalau sekarang kan bisa semua bekerja, benar kata Bunda Eci tadi, di rumah bisa online shop, dan tentu kebutuhan di zaman sekarang ya makin meningkat. Jadi lebih bagus kalau sama-sama mencari gitu kan. Saling ini ya, gotong royong ibaratnya gitu gotong royong. Tapi kebanyakan kayak sekarang itu misalnya perempuannya nggak kerja tapi menuntut gitu. Nah ini kebutuhannya kebutuhannya dipenuhi darah suaminya nanti nggak boleh. Kebanyakan kayak gitu. Kasian. Padahal suami kan kita mungkin kerjanya serabutan, tapi kebutuhan dari kehidupan seorang istri yang tinggi tadi harus memenuhi kemauannya istri gitu Bu. Ya, jadi gimana itulah nih? makanya kan kita sering dengar baik di TV, di lingkungan masyarakat kita, di mana-mana. Itu yang kata Mbak Dela tadi bahwa tetap adanya kekerasan dalam rumah tangga, sampai ada pembunuhan atau perceraian atau apa namanya itu siksa-siksa KDRT itu. Ya itu mungkin karena tidak mengerti. Nah, kemudian tidak mengerti kepada kemampuan suami dan tidak mengerti bagaimana cara memberdayakan diri kita sendiri. Betul. Oke, karena waktu juga sudah mendekati pukul 11 nih Bu. Mungkin kita ke Bu Uci dulu. Bu Uci, ucapan mungkin harapan juga untuk pendengar kita yang pagi hari ini mendengarkan, mungkin ada seorang ibu atau juga perempuan, wanita dan lain-lainnya. Apa nih Bu ucapannya di tahun 2023 ini? Ya. Terima kasih Mbak Dela. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Tentunya dengan usia yang 95 ini
dapat semakin memberikan semangat kepada kita semua para ibu-ibu untuk dapat menjadi pendamping suami, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, menjadi menjaga keluarga tetap harmonis, seimbang, dan berperan dalam pembangunan nasional. Bukan berarti kita selalu ikut dalam tugas-tugas negara, tapi juga kepada tugas-tugas secara keluarga. Demikian barangkali. Oke, itu tadi dari Bunda Uci. Bunda Nyima silakan. Ucapannya, selamat Hari Ibu yang ke-95. Semoga kita yang di sini ibu-ibu dan ibu-ibu di rumah dan juga ibu kita semua jadi lebih bisa kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan seperti pepatah mengatakan, asalnya kain dari kapas, kehendak dibuat menjadi baju. Kita semua di sini, terutama ibu-ibu, nanti jadi ibu juga ya, Bu Rahayu, ingin berkualitas untuk lebih bermutu dan lebih maju untuk Indonesia tercinta. Oke. Yang kedua, Ibu Uci ke pasar membeli kuaci dan alpukat. Cakep. Ucapan terima kasih kepada Mbak Dela dari RRI Pro 1 dan semoga kita di sini kami berterima kasih dan acara ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pinter sekali ya Bu Nyimas ya. Memang ini juaranya pantun ini Mbak. Oke, kalau dari Bunda Ayu gimana Bunda Ayu? Saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu, apapun perannya, ibu yang di rumah dan juga ibu seorang wanita karir. Ibu hanya seorang istri, belum menjadi ibu ataupun calon ibu di luar sana gitu. Yang di sini ya juga untuk semua Iya, ibu-ibu hebat yang hari ini Bunda Eci, Bunda Nyimas, Masya Allah. Saya sangat merasa terhormat untuk ngobrol bersama di hari ibu ini, di momen hari ibu. Dan juga khususnya untuk ibu saya, sosok yang sangat menginspirasi buat saya. Terima kasih, itu aja. Oke, segitu saja. Terima kasih untuk para narasumber kami yang sudah hadir. Ada Ibu Dr. Anda Haja Musiawati MM, Ketua IPMI Sumatera Selatan, pelaku UMKM Sumatera Selatan, Perempuan Inspirasi Indonesia 2022. Terus juga ada Ibu Nyimas Arlaini ya, Bunda Literasi Duta Stunting, Tour Guide HPI Perempuan Inspirasi Indonesia 2023, dan ada Bunda Siti Sri Rahayu SDMM, Kepala Sekolah KTIT Usuwatun Hasanah Palembang yang sudah hadir di Pro 1 untuk pagi hari ini. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita bisa ngobrol lagi, mungkin bisa masalah UMKM atau juga tentang inspirasi perempuan ya Bu ya. Oke, kalau gitu insya Allah di lain waktu kesempatan kita ketemu lagi dengan narasumber kita, dan saya Dela Wawi undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Silakan ke YouTube channel kita dada dulu ya. Untuk hari Jumat 22 Desember 2023. Nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga. Saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.